Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas program linear, yaitu salah satu materi matematika umum kelas 11 semester 1. Pada pembahasan ini kita akan lebih khusus membahas mengenai cara membuat model matematika. Stay tune! Sebelum membahas bagaimana cara membuat model matematika, kita simak dulu pengantar berikut ini. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum, dalam hal ini nilai maksimum atau minimum, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, di dalam persoalan linear itu, terdapat fungsi linear yang biasa disebut sebagai fungsi objektif. Adapun persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Untuk itu, di video kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang sistem pertidaksamaan linear, tetapi sistem pertidaksamaan linear dua variabel saja. Adapun bentuk umum sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu yang pertama, AX tambah BY kurang dari C. Kedua, AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Ketiga, AX tambah BY lebih dari C. Dan yang terakhir, AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabel, A adalah koefisien variabel X, B adalah koefisien variabel Y, dan C adalah konstanta. Jika kita lihat pada slide sebelumnya tadi, persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Untuk itu, keempat bentuk umum ini adalah merupakan syarat, batasan, dan juga kendala dalam persoalan linear. Contoh, manakah dari pertidaksamaan-pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Yang pertama, X tambah 5Y lebih dari 12. Ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena jika kita lihat bentuknya, di sini ada variabel X dan Y, dan koefisien dari X adalah 1, koefisien dari Y adalah 5, dan konstantanya adalah 12, sehingga bentuk ini memenuhi bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian 3X kurang 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel juga, karena jika kita perhatikan lagi bentuknya, di sini sama variabelnya adalah X dan Y. Koefisien dari X adalah 3, koefisien dari Y adalah negatif 2, dan konstantanya adalah 6. Lanjut, X kurang dari atau sama dengan 7. Kira-kira ini pertidaksamaan linear dua variabel atau bukan ya? Ya, jawabannya adalah benar. Ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Loh, kan variabel Y-nya tidak ada. Sebenarnya, bentuk ini, X kurang dari atau sama dengan 7, terdapat variabel Y juga. Tetapi karena koefisien dari variabel Y sama dengan 0, maka tidak kita tuliskan lagi. Sebab 0 dikali dengan Y sama dengan 0. Jadi yang tersisa hanya X kurang dari atau sama dengan 7. Kemudian Y kurang dari 0. Ini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel, sama seperti contoh sebelumnya. Di contoh keempat ini, yang koefisiennya 0 adalah X ya. Jadi koefisien variabel X adalah 0, sehingga X-nya tidak dituliskan lagi. Yang tersisa hanya Y, koefisien dari Y adalah 1, dan konstantanya adalah 0. Lanjut, X kuadrat tambah 8X kurang 15 kurang dari atau sama dengan 0. Ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena di bagian depan ya, di sini variabel X-nya ada yang berpangkat 2. Sementara bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel tidak ada yang berpangkat 2, melainkan berpangkat 1, sehingga ini tidak termasuk. Ya, ini masuknya di pertidaksamaan kuadrat. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari atau sama dengan 1. Ini juga bukan ya, karena tadi variabelnya berpangkat. Variabel X-nya berpangkat, variabel Y-nya juga berpangkat. Kemudian 4X kurang 11 kurang dari 1 tambah 3Y.
Loh, ini kok bentuknya agak sedikit lebih ini ya. Tapi sebenarnya ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi AX tambah BY kurang dari C dengan memindah ruaskan 3Y yang awalnya di ruas kanan ke ruas kiri yang awalnya positif sehingga akan menjadi negatif. Kemudian negatif 11 yang di ruas kiri kita pindah ruaskan ke kanan sehingga yang awalnya tadi negatif menjadi positif. Kita peroleh bentuknya 4X kurang 3Y kurang dari 12. Jadi kita peroleh tadi koefisien dari X maksudnya adalah 4, koefisien dari Y adalah negatif 3, dan konstantanya adalah 12. X tambah 4XY lebih dari 12. Nah, di sini bentuknya ada variabel yang ini ya, ganda, variabel X dan Y. Jadi 4XY ini tidak termasuk dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian ada 3X kurang Y kuadrat kurang dari 9. Variabel Y-nya berpangkat 2 lagi. Jadi ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh soal pertama. PT Lasin adalah suatu pengembang perumahan di daerah pemukiman baru. PT tersebut memiliki tanah seluas 12.000 meter persegi, berencana akan membangun dua tipe rumah, yaitu tipe mawar dengan luas 130 meter persegi dan tipe melati dengan luas 90 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 150 unit. Pengembang merancang laba tiap-tiap tipe rumah sebesar Rp2.000.000 dan Rp1.500.000. Maksudnya Rp1.500.000. Modelkan permasalahan di atas. Ya, untuk menyelesaikannya, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya kembali agar lebih memudahkan kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel dengan menuliskan hal-hal yang diketahui pada soal. Di sini kita membuat tabel dengan 4 kolom dan 5 baris, di mana kolom pertama adalah tipe rumah, yaitu tipe mawar dan tipe melati. Kolom kedua ada banyak. Di sini maksud banyak adalah kita memisalkan banyaknya tipe mawar adalah sekian, banyaknya tipe melati adalah sekian. Di sini kita memisalkan sebagai X dan Y, yaitu tipe rumah mawar sebagai X dan tipe rumah melati sebagai Y. Kemudian untuk di kolom ketiga ada luas dengan satuan meter persegi. Untuk tipe rumah mawar, dari soal tertulis berencana akan membangun dua tipe rumah, yaitu tipe mawar dengan luas 130 meter persegi. Jadi di sini kita tuliskan 130X. Kenapa kita tuliskan 130X? Karena kita sudah memisalkan tadi banyaknya tipe rumah mawar sebagai X, sehingga 130 meter persegi tadi kita tulis 130X. Begitupun luas di tipe rumah melati. Di soal dituliskan tipe melati luasnya adalah 90 meter persegi. Sehingga kita tuliskan 90Y karena kita memisalkan banyaknya tipe rumah melati tadi adalah Y. Untuk laba, di tipe rumah mawar, pengembang merancang labanya sebesar Rp2.000.000. Sedangkan di tipe rumah melati, pengembang merancang labanya sebesar Rp1.500.000. Di sini kita tulis 2 juta X dan 1.500.000Y sebagaimana di kolom banyak dan di kolom luas tadi. Untuk baris keempat, di sini ada persediaan. Persediaan untuk di kolom banyak adalah kurang dari atau sama dengan 150. Kenapa kurang dari atau sama dengan 150? Karena jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 150 unit. Maksudnya tidak lebih adalah boleh sama dengan 150 dan boleh juga kurang dari 150, tetapi tidak boleh lebih. Untuk luasnya juga persediaannya adalah kurang dari atau sama dengan 12.000 karena dari soal PT tersebut memiliki tanah seluas 12.000 meter persegi, tidak lebih dari 12.000. Kemudian di baris kelima ada jumlah. Di jumlah ini kita akan menotalkan kolom banyak, kolom luas, dan kolom laba. Sehingga kita peroleh untuk di kolom banyak, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150. Di kolom luas, 130X tambah 90Y kurang dari atau sama dengan 12.000. Dan di kolom laba ada 2 juta X ditambah dengan 1.500.000Y. Sehingga model matematika dari permasalahan di atas adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150 yang kita peroleh dari kolom banyak tadi, atau biasa disebut dengan kendala rumah. Kenapa kendala rumah bukan kendala banyak? Karena banyak di sini yang dimaksud adalah banyaknya tipe rumah. Ya, jadi bukan kendala banyak tapi kendala rumah.
Kemudian 130x tambah 90y kurang dari atau sama dengan 12.000. Pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 13x ditambah dengan 9y kurang dari atau sama dengan 1200 atau disebut sebagai kendala luas. Selanjutnya ada x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Ini disebut sebagai kendala non-negatif. Maksud dari kendala non-negatif adalah rumah dan luas itu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga boleh lebih dari 0, boleh juga sama dengan 0, tetapi tidak kurang dari 0. Selanjutnya, z, x, y sama dengan 2 juta x tambah 1.500.y yang kita peroleh dari kolom laba atau biasa disebut sebagai fungsi objektif. Lanjut ke part 2-nya ya.